السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات أعزني الله وإياكم. Sebelumnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu dengan antum sekalian dalam satu majelis yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah terhadap majelis kita ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada kita untuk senantiasa bertafaqquh fiddin, memperdalam ilmu agama kita yang menjadi satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Walau la nafara min kulli ummatin firqatun minhum qa'ibah. Dan kenapa tidak ada dari setiap kelompok ini satu golongan yatafaqahu fiddin, yang bertafaqquh fiddin, memperdalami agama. Waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihi, agar nanti bisa memberikan peringatan kepada kaumnya jika setelah kembali dari bertafaqquh fiddin. La'annahum yahdharun, agar mereka bisa menjaga diri. Dalam menuntut ilmu ikhwah sudah ma'ruf, ini adalah fardu, hukumnya wajib bagi kaum muslimin. Yang mana wajib ini terbagi dua. Wajib ain, yaitu tidak boleh seorang tidak mempelajarinya. Wajib bagi setiap orang untuk mempelajarinya. Dan ini seputar arkanul Islam, tentang syahadat, tentang salat, dan arkanul Islam. Jadi tidak tegak agama ini kecuali dengan mempelajarinya. Maka ini hukumnya wajib ain. Juga ada wajib kifahi yang dikenal dengan fardu kifayah. Ya. Ini sisanya dari ilmu yang berbicara tentang arkanul Islam, faraid, kemudian tentang jinayah wal qadiyah, qisas, dan sebagainya. Ilmu yang tersisa dari arkanul Islam. Dan yang kita pelajari ini, yang awal-awal ini wajib aini bagi kita, fardu ain. Fardu ain. Karena masih membahas seputar arkanul Islam.
Kemudian ya ikhwah, bahwa kajian kita insyaallah taala kita akan membahas tentang ilmu fikih Islam. Yang tertib pembahasan kita, artinya urutan pembahasan kita mengikuti kitab Al-Wajid, ya. Fikih Sunnah karya Syekh Abdul Aziz Al-Badawi. Namun nanti, ya, dikala ada perolehan yang kita rasa lebih kuat dari pendapat yang lain, kita ambilkan faedah dari beberapa kitab fikih yang lain. Ini satu langkah awal bagi kita untuk memahami fikih Islam, sebab dalam kitab ini tidak keluar dari 4 mazhab. Jadi dikenal dengan fikih mazhab, ya, 4. Nah, dan kebanyakan yang dirajihkan beliau dalam kitab ini adalah perojihan dari jumhur ulama. Nah, ya ikhwah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam orang-orang yang termasuk dalam hadis mayyuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah faqihkan dia urusan agama. Faqih urusan agama salah satunya adalah masalah fikih Islam. Dan insyaallah taala kita akan memulai membahas kitab Al-Wajid dari awal, dan mudah-mudahan Allah berikan istiqamah, kemudahan bagi kita untuk menyelesaikan sampai selesai. Yang mana ada 4 sub pembahasan yang harus kita lewati untuk menyelesaikan masalah fikih Islam. Yang pertama adalah fikih ibadat. Ini sub besar pembahasan. Fikih muamalat, fikih ankihah, dan fikih al-jinayah wal aqdiyah. Fikih ibadat ini terdiri beberapa sub pembahasan, di antara kitab taharah, termasuk di dalam tayammum, masuk dalamnya salat, puasa, haji, zakat. Setelah itu masuk muamalah, di sini kita jual beli, kita berbuyur, kita gadai, utang piutang dan sebagainya. Lalu setelah selesai masuk fikih munakahat atau ankihah atau munakahat. Ini masalah pernikahan, tentang talak, termasuk bab hadanah, pemeliharaan anak, hak asuh, dan nanti seputar agama dalam pernikahan. Ini 3 sub yang ketiga. Yang terakhir bab jinayat wal aqdiyah, ini tentang kriminal, putusan peradilan, tentang kisah, syarat seorang dipotong tangannya, syarat seorang harus dibunuh dan sebagainya, berkisar dengan putusan peradilan. Baik ya ikhwah, kita akan memulai insyaallah taala. Kita akan masuk kitab Taharah. Secara syariat, taharah ini ada 2 makna. Satu dia asal dari taharah itu, bahwa taharatul qalb min asy-syirki fi ibadatillah. Taharah, sucinya hati
dari perbuatan syirik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikatakan oleh Syekh Ibnu Zain rahimahullah, aham taharah yang paling pentingnya. Kemudian wal ghil wal baghdha li ibadillah al-mu'minin. Sucinya hati, bersihnya hati dari rasa dengki dan permusuhan terhadap hamba-hamba Allah kaum mukminin. Ini yang harus kita dahulukan dari taharah hissiyah. Ini taharah ma'nawiyah. Taharah ma'nawiyah dan ini taharah yang asal. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, la yumkin an taquma taharatul badan ma'a wujudin najas asy-syirk. Tidak mungkin ada sucinya badan ini bersama adanya najis syirik dalam hatinya. Juga rasa dengki dan benci terhadap saudaranya mukmin. Sebab innal mu'min la yanjus, seorang mukmin ini tidak najis, dia harus suci. Taharah qalb juga taharah badan. Ya. Wa innamal musyrikuna najasun, dan sesungguhnya seorang kaum musyrikin adalah najis. Ini taharah secara asal. Kemudian taharah hissiyah. Tadi taharah ma'nawiyah, sekarang taharah hissiyah. Jadi ini yang akan kita bahas. Ini far'un. Tadi kan usul asalnya, sekarang far'unnya, cabangnya. Dan ini ditarifkan oleh muallif hafizahullah, at-taharatu lughatan an-nadhafatu wan-nazahatu min al-'adath. Taharah secara bahasa an-nadhafah, bersih, wan-nazah, suci, min al-'adath, dari hadas-hadas. Bersih dan suci dari hadas. Ini taharah secara bahasa. Istilahan, secara istilah atau secara syar'an, taharah adalah raf'ul hadathi atau izalatun najas. Mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Ini taharah secara syar'an. Mengangkat hadas atau izalatun najas, atau menghilangkan najis. Tarikh ini diambil dari Majmu' Syarah Muhadzab Fikih Syafi'i rahimahullah. Nah, tentunya banyak ya tentang tarikh dari para ulama tentang taharah ini. Namun ini kita pikir ini sudah paling mudah dipahami. Sebab ada tarikh yang lain yang misalkan kurang mewakili. Misalkan taharah hissiyah, misalkan Ibnu Mulakin rahimahullah, fi'lun yustabahu fihi salat, satu perbuatan yang dibolehkan salat. Artinya kan cuma sedikit, tidak mencakup. Jadi kalau taharah yang seperti ini insyaallah sudah mencakup, ya syamil. Nah, yang pertama babul miyah. Babul miyah. Miyah adalah jamak dari al-ma'u atau ma'un, jamaknya air-air. Kenapa ada hanya di sini al-miyah? Sebab asalnya ma'un mauhun. Maka kalau dijamak kembali air. Al-miyah. Dari keterangan beliau, ya, nampak beliau ingin membagi jenis-jenis air. Coba kita perhatikan kalam beliau ini. Kullu ma'in nazala minas sama' kharaja minal ardi fahuwa tahur. Ini satu kaidah. Sebab dalam fikih ya ikhwah, yang harus kita pahami pertama ta'rifat. Ya, ta'rifat, pengertian. Baru setelah itu kaidah atau dawabit fikih. Kaidah, misalkan dalam masalah muamalah, kullu qardin dzatu manfa'ah fahuwa riba.
Setiap pinjaman yang ada manfaat di situ, maka dia riba. Jadi bisa menilai seluruh permasalahan. Nah, di sini masalah taharah, seluruh air yang turun dari langit keluar dari bumi, dia tahur. Tahur kalau secara bahasa Arab masuk dalam bab sirah mubalaghah. Ya, bagi mereka yang sudah belajar nahwu, sirah mubalaghah ini ya sirah yang sangat gitu ya. Artinya apa? Tahir bi dzatihi wal mutahhir li ghairihi. Kalau istilah tahur itu lain dengan tahir. Tahur ini bentuk sirah mubalaghah. Artinya at-tahir bi dzatihi, zatnya sudah suci, al-mutahhir bi ghairihi, dan dia juga menyucikan selainnya. Jadi air yang turun dari langit keluar dari bumi, dia tahur, tahir, mutahhir. Sudah kita dapatkan satu jenis air, tahir, mutahhir, suci yang mensucikan. Liqaulillahi ta'ala wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami turunkan dari langit air yang suci dan mensucikan. Juga waliqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil bahr. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang laut, wa tahuru ma'uhu. Dia suci airnya. Dan ada tambahan di sini al-hillu maitatu. Satu tambahan ilmu dari Nabi. Suci airnya, nah, airnya suci dan halal bangkainya. Halal bangkainya. Jadi kalau bangkainya halal, apalagi hidupnya kan gitu. Iya, begitu. Kalau bangkainya saja halal, apalagi hidupnya. Berarti ikan hiu hukumnya halal ya? Ular laut halal. Ikan duyung, putri duyung ada itu, ditemukan katanya putri duyung berbentuk kayak manusia. Kalaupun ada misalkan benar cerita itu halal apa enggak? Khilaf. Jawaban antum ini khilaf seperti khilafnya para imam mazhab. Jadi Imam Abu Hanifah tidak halal seluruh hewan di laut ya, kecuali ikan. Adapun hewan yang menyerupai hewan buas di darat, ular, singa laut, anjing laut, babi laut, apapun yang hewan menyerupai hewan haram di darat, hewan buas, maka kata beliau apa namanya? Haram. Kalau ada hewan seperti hewan laut seperti manusia. Jadi beliau menganggap itu haram. Sebab hadis itu dianggapnya hadis itu sifatnya umum. Ya, kita juga mengenal mazhab ya. Artinya wawasan saja. Kalau pendapat Imam Malik, semuanya hewan di laut halal kecuali tisda. Seperti tisda, kata, ada kata laut ya. Kata danau termasuk, kata sungai termasuk ya. Hayat, ular, timsah. Apa timsah? Buaya. Ya, buaya. Kenapa? Kata Imam Malik, kata Imam Ahmad ya, ini pendapat Imam Ahmad. Tadi pendapat Imam Ahmad bahwa dibolehkan hewan di laut seluruhnya kecuali kata ular dan timsah. Sebab kata dan hayat ini termasuk khabith. Hewan yang khabith. Timsah ini hewan yang memiliki taring yang kuat. Buaya ya, jadi diharamkan. Jadi ada perkecualian. Nah, itu Imam Ahmad. Kalau Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam hal ini beliau bersepakat. Ya, maka seluruh hewan di laut halal bidun istithna, tanpa perkecualian. Tanpa perkecualian. Dalilnya halalakum saydul bahr. Ya.
uhilla lakum saydul bahr, dihalalkan bagi kalian hewan buruan laut. Bagaimana memburunya? Ya, al-musyid atau pakai perangkap, al-misyat namanya. Perangkap laut termasuk sayd. Sayd berburu, alatnya misyat. Misyat ini perangkap jaring dan sebagainya. Jadi apapun yang bisa dijaring, ya, itu halal. Jadi ini kelihatannya yang kita buatkan insyaallah, jadi makan buaya halal insyaallah. Kalau mau makan putri duyung, kalaupun ada ikan duyung dan sebagainya, ini halal. Jadi tambahan faedah dari hadis yang disebutkan ini tentang air, dia suci airnya dan halal bangkainya. Kemudian waliqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi bir, tentang hadis Nabi masalah sumur. Innal ma'a tahur la yunajjisuhu syai'. Sesungguhnya airnya suci, tidak ada satu pun yang menajisinya. Ya, ini menguatkan pendapat beliau tentang air tahir mutahhir. Wa huwa batin ala tahuriyatihi wa in khalaqahu syai'un tahir ma lam yakhud an itlaqihi. Perhatikan ini satu ada faedah di sini ucapan beliau ini. Dia tetap dalam keadaan suci, air tadi yang disebutkan itu tahir mutahhir atau bahasanya air mutlak. Ya, kalau di pesantren dikenal nama air mutlak, yaitu tadi tahir mutahhir. Itu tetap dalam keadaan suci meskipun kecampuran sesuatu yang suci. Ya, tercampur bunga, tercampur apapun, daun bidara, selama tidak keluar dari itlaqnya, tidak keluar dari penamaan air. Ya. Air itu tadi dalam keadaan suci, wa in khalaqahu, meskipun dia tercampur oleh sesuatu yang suci, selama tidak keluar dari penamaan air. Selama tidak keluar dari penamaan air. Air dicampur bunga, air dicampur daun bidara, air dicampur HP misalkan, tetap itu namanya air. Bisa dibuat untuk bersuci. Jadi tidak keluar dari nama aslinya. Lain kalau air dicampur kopi, campur gula. Ini sudah keluar atau tidak keluar dari nama aslinya? Sudah keluar. Namanya kopi. Orang mesti ngomong kopi. Air dicampur susu. Orang mengatakan hadzal ma' wala laban. Mesti ngomong ini laban atau halib. Mesti ini susu, bukan air susu. Artinya bukan namanya air. Nah, dari ucapan beliau ini berarti ada pembagian yang kedua, yaitu tahir ghairu mutahhirin. Suci yang tidak mensucikan. Berarti artinya apa? Al-ma'u yukhallitu alaihi syai'un wa ghalabahu wa kharaja an itlaqihi. Air tercampuri sesuatu dan mengalahkan sifat aslinya sehingga keluar dari penamaan air. Tadi contohnya, campur teh jadi teh, kopi jadi kopi. Maka yang seperti ini tahir suci, tapi tidak bisa mensucikan. Tidak bisa mensucikan. Kalau tercampuri sesuatu tidak berubah penamaannya, ini masih tahir mutahhir. Seperti dibawakan hadis di qaul sallallahu alaihi wasallam di niswah, sabda Nabi terhadap para wanita allati qamu bi tajhiz ibratihi, yang ketika itu memandikan jenazah putri beliau. Kata Nabi, "Ikhsilnaha salatan aw khamsan aw aktsar min dzalik in ra'aytunna." Mandikan, siramlah itu 3 kali, 5 kali atau lebih dari itu jika kalian menganggap itu cukup. 5 min wasitah, dengan air dicampur daun bidara. Wa ja'alna fi akhirati kafurun aw syai'an min kafur. Jadikan di akhir penyiraman air dicampur kapur atau sedikit dari kapur barus. Jadi tetap suci mensucikan. Tercampur sesuatu kapur barus misalkan, tapi tetap namanya air. Maka yang seperti itu tetap suci mensucikan. Lain halnya tercampuri sesuatu yang najis. Tadi tercampuri sesuatu yang suci, tapi satu tidak keluar dari itlaqnya, maka namanya air mutlak, tahir mutahhir. Yang kedua, tercampuri sesuatu yang suci, dia keluar dari sifat itlaqnya air,
Jadi namanya sudah bukan air, berarti tahir ghairu mutahhir. Suci tapi tidak suci. Yang ketiga, air yang tercampur sesuatu yang najis. Ya. Jika dia berubah. Nah, di sini wala yusam bi najasatil ma' wa in waqa'at fihi najasatun illa idza taghayyara biha. Tidak dihukumi najisnya air meskipun tercampur dengan sesuatu yang najis, kecuali berubah dari 3 sifat. Dipahami ya? Air tercampuri sesuatu yang najis. Selama tidak berubah dari 3 sifat, yaitu bau, rasa, dan warna, maka air ini tetap hukumnya suci. Dipahami ya, wah? Dari air 1 ember, ketebasan kencing, tes. Ya. Tidak berubah dari 3 sifat ini, tidak berubah warnanya, baunya, dan rasa, maka air ini tetap keadaan suci. Hadis ini dibangun dalam riwayat Abi Umamah Al-Bahili. Rasulullah SAW bersabda, "Innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma gharaba min rihihi wa ta'mihi wa launihi." Sesungguhnya air tidak ada satupun yang menajisinya kecuali dikala ada berubah dari baunya, rasanya, dan warnanya. Hadis ini disahihkan oleh Abu Hatim, namun dikuatkan dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, al-ma'u tahirun, air itu suci illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu wa launuhu binajasah. Semana. Jadi air itu suci kecuali berubah, ada yang berubah dari baunya, rasanya, dan warnanya dengan sesuatu yang najis. Jadi yang ketiga, air yang najis. Tadi air tahir, mutahhir, kemudian tahir ghairu mutahhirin. Yang ketiga, air al-ma'un najas. Air yang najis. Tercampuri sesuatu yang najis dan berubah 3 sifat itu. Kalaupun tidak berubah, maka tidak dihukumi najis. Seperti dibawakan di sini hadis dari Abu Sa'id, "Qila ya Rasulullah, ana tawadda'u min bi'r bid'ah." Wahai Rasulullah, apakah kita berwudu dari sumur bid'ah? Dia adalah bi'run yulqiya fiha al-hayd wal luhumul kalb wan natin. Sumur itu di situ tempat pembuangan darah-darah haid, bekas darah haid, daging-daging anjing busuk, kemudian daging-daging yang busuk. Kata Nabi, al-ma'u tahur la yunajjisuhu syai'. Airnya suci dan tidak ada satupun yang menajisinya. Ini dibawa dalam pengertian jika tidak berubah rasa, bau, dan warna. Nah, dari sini dipahami bahwa air terbagi 3. Muncul permasalahan di sini, bagaimana dengan air 2 kullah yang ma'ruf di dalam pesantren, air 2 kullah. Selama air itu 2 kullah, maka tidak ada satupun yang menajisinya. Idza kana al-ma'u kullatayn, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lam yahmilu khubur. Jika air itu sampai 2 kullah, maka tidak mengandung najis. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sekarang pertama kita cari tahu berapa sebenarnya 2 kullah ini yang paling kuatnya. Kullah kita jadikan kilo. 1 kullah, 2 kullah ini adalah 5 ratal Iraqi, ukuran 500 ratal Iraqi. Nah, 1 ratal ini 90 mithqal. 1 ratalnya 90 mithqal. 1 mithqal 4,25 gram. Bagaimana? Tadi kan 500 ratal Iraqi. 1 kullah itu kita biar tahu urutannya jadi kilo. Nanti kalau
berapa 2 pullah ini biar kita bisa terangkan pada masyarakat. 2 pullah ini 500 ratal Iraqi. Satu ratal Iraqi 90 mithqal. 90 mithqal. Satu mithqal 4,25 gram. 4,25 gram. Berarti kalau satu ratal Iraqi berapa gram? Ayo. Nah, dengan kalkulator 3.825 gram. 3.825 gram. Berarti di sini sudah ketemu. Satu ratal Iraqi ada 3.825 gram. Kita langsung ke kullatain. 2 kullah berarti 500 ratal Iraqi. Dikalikan 6 ya. 3.802,5 gram. Jadi totalnya, jadi saya sudah hitung ini 191.250 gram. 191.250 gram. Ini 2 kullah. Berarti kalau dijadikan kilo, tinggal berapa? Gram ke kilo berapa? 1000. Berarti 191,25 kilo. Nah ya, 191,25 kilogram. Berarti 2 kullah ini adalah 191,25 kilo air. Bagi mereka yang berpegang pada hadis ini, 2 kullah ini, air kalau sudah sampai segitu, kalau tercampur najis, maka mereka pahami tidak menjadi najis. Sebab dalilnya seperti itu. Jika kan al-ma'u kullatain lam yahmil. Jika air sampai 2 kullah maka tidak mengandung najis. Ya. Jadi bagi mereka yang berpendapat demikian. Ini kebanyakan seperti itu kalau di pesantren tradisional. Kalau sudah 2 kullah aman air ini. Maka mereka berusaha membuat bak air ukurannya 2 kullah. Ya, di pondok-pondok itu bikin 2 kullah, katanya sudah aman dari najis. Kena sifatan kecil, sifatan apa? Aman katanya. Namun secara ilmiah hadis ini dhaif. Satu, dia istirab. Dalam mustalah hadis itu ada goncang sanadnya. So dalam riwayat ada kullatain, ada 4 kullah, ada 5 dan 6. Maka ini riwayat ini goncang. Jadi tidak dianggap. Dan banyak juga yang tidak menguatkan hadis ini. Kalaupun menguatkan hadis ini, tetap kita kembali hadis yang lebih taksis dari hadis ini. Yaitu hadis tadi Abu Umamah Al-Bahili yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bahaqi, air itu suci kecuali berubah dari warna apa namanya? Rasa, bau dan warnanya. Ini taksis dari seluruh ukuran. Meskipun banyak, kalau berubah najis itu saja. Ini lebih gampang untuk dipahami dan lebih ilmiah. Ya. Sebab hadis tadi masih diperselisihkan sahihnya tentang 2 kullah ini. Kalau memang benar 2 kullah ini, tetap kita ada dari yang taksis dari Nabi, air itu suci selama tidak berubah 3 sifat itu. Ya. Itu itu. Masalahnya kalau mereka mustahilkan kullatain 2 kullah, nanti kalau di bawah 2 kullah kita katakan kencing 1 najis kan? Gitu. Jadi muncul permasalahan yang lain. Banyak 2 kullah ini. Kalau berkurang dari kullah seperti itu. Jadi kita sulit ini sudah 2 kullah atau belum seperti ini. Kan susah. Maka itu insyaallah makanya Islam ini mudah dan alhamdulillah ada hadis yang dikuatkan Imam Baihaqi. Ya, air itu suci selama tidak berubah 3 sifat. Wallahu a'lam bishawab. Namanya Pak. Jadi masa air sudah selesai.
Jadi air ada tiga, tahir mutahhir, tadinya sudah tadi disampaikan. Tahir ghairu mutahhirin, suci tapi tidak mensucikan. Al-ma'u najas, dan air yang najis. Jadi nambah sedikit. Yang kedua bab najasah. Bab tentang najis-najis. An-najasah itu jamu najasah. Najasah adalah bentuk jamak dari najis. Ya, menurut beliau di sini hadisnya, wa hiya kullu syai'in yastakbiruhu ahlu taba'i salimah. Segala sesuatu yang dianggap kotor oleh mereka yang bersih, selamat dan bertabiat bersih. Wa yatahaffaduna anhu, dan mereka senantiasa menjaga darinya. Wa yaghsiluna thiyab idza asabahu, dan mereka menyuci pakaiannya jika terkena darinya. Dipaham ya? Jadi najis ini adalah setiap sesuatu yang dianggap kotor. Dianggap kotor oleh mereka yang bertabiat selamat dan bersih. Dan mereka senantiasa menjaga darinya. Dan seandainya terkena pakaian, mereka membersihkan, menyuci. Kal-adirah wal baul, seperti kotoran manusia dan kencing dan selainnya. Kemudian beliau memberikan kaidah. Wal aslu bil asya' al ibahah wa taharah. Segala sesuatu ini adalah ibahah, mubah dan suci. Ini kaidah. Maka lanjutannya, faman za'ama najasata ainin ma fa'alaihi bidalil. Maka siapa yang menganggap sesuatu itu najis, maka wajib baginya dalil. Sebab asalnya suci, mubah. Siapa menganggap ini najis, maka wajib baginya dalil. Fa inna rabbihi fada. Kalau misalkan dia bisa kokoh dengan dalilnya, ya sudah, nanti terhukumi najis. Wa in ajaza anhu aw jaa bima la yaqum bihi al-hujjah wal wajib alaina al-wuquf ala ma yaqtadihi al-asl wal bara'ah. Dan siapa yang lemah darinya, tidak memiliki dalil, ya. Siapa yang lemah dalilnya atau dia datang dengan tidak membawa hujjah, tidak ada dalilnya, maka wajib bagi kita untuk wukuf, ya, berhenti kepada apa yang dituntut asalnya, wal bara'ah, berlepas diri, yaitu apa? Al-ibahah wa ta'aruf. Lianna al-hukma bin najasah hukum taklifi. Sebab menghukumi najis ini adalah hukum pembebanan, membebani sesuatu. Ta'ummu bihil balwa, yang nanti akan merata kesulitannya. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu, sulit kalau sudah terhukumi najis. Fala yahillu illa ba'da qiyamil hujjah. Maka tidak boleh, tidak halal kecuali sudah ada hujjah yang kuat baginya, baru boleh menghukumi ini najis. Jadi jangan sembarang menuduh najis, harus ada dalilnya. Wa mimma qama dalil ala najasatihi, kemudian beliau berikan contoh dari apa-apa yang sudah tegak dalil tentang najisnya. Jadi sudah tidak ragu lagi tentang najisnya. Yang pertama, baul adami wa ghaituhu. Kencing Bani Adam, kencing manusia dan kotorannya ini sudah jelas najisnya sebab ada dalil. Amal ghaib, adapun dalil kotoran manusia, fal hadis Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza waqi'a ahadukum bi na'lihi al-ada, fa inna turaba lahu tahur." Jika seorang kalian menginjak dengan sandalnya ada, yaitu kotoran, dari sini dipahami najis, maka tanah bisa mencucikannya, yaitu dengan digosokkan ke tanah. Berarti ini menunjukkan ada di sini. Apa maknanya ada? Kullu ma ta'addiyat bihi minan najasat wal qadar wal hajar wasyawq wa ghairuh. Namanya ada ini sesuatu yang menyakiti dari najis, kotoran, batu, duri dan sebagainya. Namun al-murad bil hadis, yang dimaksud dalam hadis ini adalah najasah kama huwa wadih. Najasah kotoran manusia. Kemudian dalil kencing manusia, mana dalilnya kalau kencing itu najis? Kita harus bisa berdalil kencing najisnya, najis. Mana dalilnya?
nyari dalil mutar ba'du. Ya. Jadi mulai sekarang ada ilmu, orang dikatakan alim ini kata Syekh Utsaimin, idraku syai', ya, idrak al-jazim. Seorang yang mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang pasti. Hukum dalil, hukum dalil, hukum dalil. Apa hukumnya ini? Misalnya lagi, mana dalilnya? Pokoknya orang najis juga. Ini berarti dia tidak alim dari satu masalah. Dia imma waham atau syak, ya, atau ghan dan sebagainya. Berarti tidak alim atau jahil bakhir dalam pembagian maratib itu. Tidak alim. Hukumnya ini haram. Mana dalilnya? Bingung ya. Berarti tidak alim dalam satu hal. Jadi dia kena perintah wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Jangan kamu bicara yang kamu tidak memiliki ilmu. Kenapa? Terlempar syubhat nanti. Ma'ruf perkara ini halal, perkara ini sudah suci atau perkara ini najis. Ma'ruf. Tahu-tahu orang bilang, "Nah itu kata saya dengar itu najis." Mana dalilnya? Bingung dia jadi dalil. Berarti sudah antum melempar syubhat di kita. Yang kita tahu seluruh para imam misalnya ngomong suci, kamu bilang najis. Akhirnya kita sulit dalilnya. Mana dalilnya? Coba cari dalilnya. Siapa yang menyampaikan? Kalau tidak jelas nanti melempar syubhat ke kita. Maka itu ikhwan, mulai sekarang biasakan alim. Ya. Apa dalilnya jenggot wajib? Mana dalilnya? Jazuz syara wa aqul liha. Perintah dari Rasulullah. Al-amr yufidul wujub. Kelas berarti dia sudah alim dalam satu perkara, hukum jenggot. Jadi mulai sekarang biasanya demikian. Dia tidak akil wakal dan menyebarkan syubhat dan fitnah dan sebagainya. Itu ikhwah, harus dengan dalil. Kencing hukumnya apa? Najis. Mana dalilnya? Dari sini. Dalilnya hadis Badui. Yaitu hadis Badui ketika dia kencing di masjid. Ketika Rasulullah SAW muhadarah, ada tiba-tiba orang Badui kencing di pojok masjid. Ya. Maka para sahabat segera berdiri untuk menghardinya, kata Nabi Daud. Biarkan dia. Wala tujrimu. Biarkan dia. Jangan kalian putus kencingnya. Ya. Falamma faragha da'a bidalwin min ma qasabbahu alaih. Ketika sudah selesai kencing babi ini, baru setelah itu Rasulullah minta air supaya disiram dengan seember air. Disiram di atas kencingnya. Ini menunjukkan bahwa kencing manusia ini najis. Kalau tidak, Rasulullah tidak akan menyiramnya. Itu ikhwan. Dalil bahwa kencing ini najis, bahwa Rasulullah SAW menyiram dengan seember air di atas kencingnya. Jadi ini muncul faedah dari situ. Kenapa Rasulullah membiarkan orang Badui ini kencing sampai selesai? Ada faedah yang kita dapatkan. Kalau misalkan kita biarkan atau Rasulullah membiarkan sahabat menghardi ini, berarti ada dua kemungkinan dari Badui ini. Yang pertama, dia terhenti seketika itu kencingnya, dan ini bisa berakibat sakit perutnya, bisa sakit bagi Badui itu. Berarti mudarat bagi Rasulullah tahu berarti. Kalau dihentikan langsung ada mudarat bagi si Badui. Kemungkinan kedua, Badui ini akan lari. Ya. Ketika dihadir oleh sahabat, Badui ini akan lari sedangkan kencing belum selesai. Bisa dibayangkan berarti kencingnya kemana-mana sehingga najisnya kemana-mana. Jadi ini ibrah yang sangat berharga dari para ulama kita tentang kenapa Rasulullah mencegah biarkan kencing di situ. Kalau sudah selesai di situ, baru kita nyiramnya enak satu lokasi. Kalau lari dia tersebar kemana-mana. Nah, ini satu contoh dari apa yang sudah tegak dalil tentang najisnya. Dan insyaallah taala naktabi lahuna. Kita cukupkan sampai di sini karena jamnya sampai jam 5. Ya, insyaallah taala kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.